Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Najwa Paramita dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu sosiologi menurut para ahli dan ciri-cirinya. Yang pertama bernama Karl Marx. Karya-karya dari Marx yang masih sering ditemui hingga saat ini antara lain seperti kelas sosial, konflik sosial, penindasan, dan keterasingan. Salah satu konsep yang dia jadikan sebagai perspektif utama dalam sosiologi adalah teori konflik sosial. Berdasarkan teori yang dikemukakannya, Marx beranggapan bahwa sosiologi dapat digunakan sebagai suatu alat untuk menolong kaum tertindas dalam melawan dan mewujudkan cita-cita tanpa adanya konsep kelas. Yang kedua, bernama Max Weber. Secara umum, Weber memiliki kajian yang dijadikan teori utama dalam sosiologi, yaitu tindakan sosial. Menurut dia, tindakan sosial yang mengarah pada segala bentuk tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga, sebagai seorang sosiolog, Weber berpendapat harus mengarah pada makna subjektif, yakni setiap orang menafsirkan tingkah lakunya sendiri dan melampirkan perilaku mereka sendiri. Yang ketiga, bernama Emil Durkheim. Dalam kajian sosiologi, telah melakukan berbagai jenis analisis, di antaranya yang terkenal seperti variasi subkultural dalam bunuh diri tahun 1897, Sociology of Religion tahun 1912, dan aturan metode sosiologis tahun 1895. Dia juga mendefinisikan sosiologi sebagai suatu studi tentang fakta sosial. Fakta sosial yang maksud adalah terkait pola perilaku yang menjadi ciri-ciri kelompok sosial di masyarakat. Tugas seorang sosiolog dalam hal ini adalah mengungkap fakta sosial tersebut dan menjelaskannya kembali menggunakan fakta sosial lain. Yang keempat, bernama Erving Goffman. Menurut Goffman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bernama Kingsley Davis. Menurut Davis, definisi atau pengertian sosiologi adalah ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris. Ciri empiris dari sosiologi mengacu pada sifat dari hasil observasi yang tidak spekulatif. Misalnya, jika kita mempelajari penyebab kemacetan di Jakarta dengan menggunakan sudut pandang sosiologi, maka kemungkinan kesimpulan yang kita dapatkan adalah kemacetan diakibatkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik. Artinya, transportasi publik dianggap telah gagal menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan kesimpulan tersebut merupakan observasi empiris. Yang kedua, ciri teoretis. Sosiologi selalu berusaha untuk menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan, sebab, akibat, dan gejala-gejala sosial yang diteliti. Selanjutnya ada kumulatif. Ciri kumulatif sebagai salah satu ciri sosiologi artinya menganalisis serta menggabungkan beberapa hasil penelitian sehingga mencapai kesimpulan baru yang lebih presisi menganalisis kumpulan dari penelitian tersebut. Memberikan kesimpulan baru ialah salah satu bentuk dari ciri kumulatif sosiologi. Yang terakhir, ada ciri non-etis. Nama arti sosiologi tidak mempersoalkan baik buruk dalam membahas suatu permasalahan, melainkan lebih kepada menjelaskan mengapa permasalahan itu terjadi. Sosiologi bersifat non-etis, artinya tidak menilai baik atau buruk suatu persoalan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.